Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 94, Kota Kecil yang Aneh. Saat Huang Xiaolong berjalan menuju kelompok itu, semua murid menoleh, melihat ke arahnya dengan emosi yang rumit terlihat jelas di mata mereka. Bagaimanapun, Huang Xiaolong telah naik ke Ordo ke-7 dan meminta ujian kenaikan kelas. Kemarin, tidak lama setelah Huang Xiaolong kembali ke Tianxuan Mansion, berita itu telah menyebar ke seluruh Cosmic Star Academy. Sekali lagi, Huang Xiaolong menjadi pusat perhatian di Cosmic Star Academy. Ye Yong berjalan keluar dari kelompok siswa menuju Huang Xiaolong, dan tertawa ketika dia datang di hadapan Huang Xiaolong. Xiaolong, aku tidak menyangka sejak terakhir kali kita bertemu, bahkan belum 3 bulan berlalu dan kamu telah menerobos ke Ordo ke-7. Saya beruntung, kata Huang Xiaolong. Beruntung. Ye Yong menggelengkan kepalanya. Jika beruntung bisa membuat seseorang naik ke Ordo ke-7, maka mayoritas orang di dunia roh bela diri tidak akan terjebak di Ordo ke-4, Ordo ke-5, atau Ordo ke-6 sepanjang hidup mereka. Untuk dapat mencapai Ordo ke-7 dibutuhkan lebih dari sekedar keberuntungan. Pada saat ini, dari kejauhan, Lu Kai tiba, ditemani oleh sekelompok pengawal istana. Sesampainya di alun-alun, Lu Kai tidak merasa aneh melihat kehadiran Xiaolong, tampaknya, dia juga telah mendengar tentang terobosan Huang Xiaolong dan permintaannya untuk penilaian. Melihat Huang Xiaolong, Lu Kai merasa rumit. Begitu mereka berdua lulus ujian kenaikan kelas ini, mereka akan naik ke kelas 6 tahun kedua, menjadi teman sekelas. Mari kita bertanding lagi dalam penilaian ini, bagaimana menurutmu? Lu Kai menatap Huang Xiaolong, dan memancing, taruhan 300.000 koin emas. 300.000. Baiklah, apa yang akan kita pertandingkan? Seseorang ingin memberinya 300.000 koin emas, jadi tentu saja Huang Xiaolong tidak akan menolak. Karena penilaian kali ini adalah untuk membunuh bandit, maka kita akan bertanding dan melihat siapa yang membunuh bandit paling banyak. Lu Kai berkata dengan nada cemberut. Dia kalah dari Huang Xiaolong selama kompetisi akademi, namun, membunuh bandit tidak hanya bergantung pada kekuatan, dan Lu Kai tidak berpikir dia akan kalah dari Xiaolong dalam membunuh lebih banyak bandit. Huang Xiaolong mengangguk, menunjukkan dia setuju dengan usulan Lu Kai. Tak lama kemudian, semua murid berkumpul dan guru kelas 6 tahun kedua juga seorang guru wanita cantik bernama Chen Feirong. Chen Feirong adalah tipe yang berbeda dibandingkan dengan Xiong Meiki, sementara yang terakhir dingin dengan sikap sombong, Chen Feirong seperti bunga lili putih yang segar dan lembut. Setiap gerakannya lembut dan ramah dan senyum menghiasi wajahnya saat dia berbicara, memberikan perasaan tenang. Kali ini tugas membunuh bandit di dekat perbatasan dipimpin olehnya. Chen Feirong tersenyum pada Huang Xiaolong dan Lu Kai ketika dia datang ke alun-alun. Huang Xiaolong dan Lu Kai adalah selebriti akademi, dan tentu saja dia bisa mengenali mereka berdua. Kemarin, kepala sekolah Sun Zhang dan Xiong Chu memanggilnya ke kamar kepala sekolah dan dengan wajah datar dan muram, mereka menekankan bahwa apapun yang terjadi, dia harus memastikan keselamatan Huang Xiaolong dan Lu Kai selama perjalanan ini. Dan karena alasan ini, selain dia yang memimpin tim, ada 2 guru Ordo ke-10 lainnya yang mendampingi mereka. Karena semua orang sudah ada di sini, ayo kita berangkat. Perintah Chen Feirong. Sedikit lebih dari 1 jam kemudian, kelompok itu telah meninggalkan kawasan kota kerajaan, menuju ke arah salah satu kawasan perbatasan. Setengah bulan telah berlalu. Semua orang harus waspada. Kota-kota kecil di daerah ini adalah tempat yang sering didatangi para bandit. Meskipun kekuatan bandit-bandit ini tidak terlalu besar, mereka selalu muncul dalam jumlah besar, yang jumlahnya hampir 100 orang sekaligus dan mereka sangat kejam. Saat kalian bertemu mereka, kalian semua tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Berdiri di depan pintu masuk kota kecil yang sunyi, Chen Feirong mengingatkan para siswa tentang peringatan ini. Setelah melakukan perjalanan selama 2 minggu, mereka akhirnya mencapai titik tujuan persimpangan antara kerajaan Luotong dan kerajaan Baolong. Menurut Chen Feirong, para bandit ini berasal dari kerajaan Baolong, menyelinap melewati patroli tentara kerajaan Luotong menuju kota-kota perbatasan kerajaan Luotong, membunuh, merampok, dan menculik orang. Begitu para bandit ini merampok suatu tempat, mereka akan segera mundur kembali ke wilayah kerajaan Baolong, menyebabkan sakit kepala yang luar biasa bagi para prajurit perbatasan. Setelah Chen Feirong memperingatkan para siswa, dia membawa mereka ke kota kecil yang tampak terpencil itu. Di kota kecil yang tenang itu, jalanan kosong tanpa bayangan seorang pun, pintu-pintu setiap toko dan rumah ditutup rapat sementara keheningan menjadi mencekam di benak para siswa. Sesekali, asap hitam terlihat mengepul dari beberapa bangunan acak. Beberapa saat kemudian, Chen Feirong membagi para siswa menjadi 3 tim yang dipimpin olehnya dan 2 guru lainnya. Setiap kelompok terdiri dari sekitar 20 siswa. Setiap tim akan bertindak sendiri-sendiri dan berkumpul kembali di pintu masuk kota. Kelompok manapun yang menemukan bandit harus melepaskan sinyal untuk memberitahu yang lain tentang posisi mereka.
Baik Lu Kai maupun Huang Xiaolong ditempatkan dalam tim yang sama yang dipimpin oleh Chen Feirong. Para siswa mengikuti Chen Feirong dari belakang sambil terus berjalan di sepanjang jalan. 1 jam kemudian, mereka masih belum melihat satu pun bandit. Seluruh kota diselimuti suasana sunyi, putus asa, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang aneh. Aneh, kemana orang-orang di kota kecil ini pergi? Mengapa kita tidak dapat menemukan satu orang pun? Ye Yong yang berada di tim yang sama dengan Huang Xiaolong mengerutkan kening dan bertanya dengan suara keras. Mungkinkah semua orang telah meninggal? Jika demikian, di mana mayatnya? Selalu Kai. Tidak hanya ada orang, tidak ada mayat juga. Tidak ada jejak perkelahian atau cipratan darah seolah-olah semua orang di kota kecil itu telah lenyap begitu saja. Alis Huang Xiaolong berkerut. Namun, kelompok itu terus maju, dan ketika tim tiba di sisi utara kota kecil itu, tiba-tiba, Xiaolong berhenti. Ini, bau darah. Ya, ini bau darah. Bau darah sangat samar, tetapi Huang Xiaolong dapat menciumnya dengan jelas dan penilaiannya tidak salah. Sejak ia menerobos ke Ordo ke-7 dan semangat bela dirinya berevolusi untuk kedua kalinya, kemampuan pendengaran dan indera penciumannya telah meningkat pesat. Lu Kai dan Ye Yong menyadari reaksi Huang Xiaolong yang tiba-tiba dan merasa ragu dalam hati mereka. Dan pada saat ini, tanpa peringatan, siluet Huang Xiaolong melesat maju, mengejutkan seluruh tim. Huang Xiaolong, teriak Chen Feirong. Dia, Lu Kai, dan yang lainnya juga mempercepat langkah mereka. Tidak lama setelah Huang Xiaolong berlari cepat, di jalan yang sama, dia melihat dua pria setengah baya dengan pakaian aneh. Kedua pria setengah baya itu mendongak ketika melihat Huang Xiaolong dan Chen Feirong, dan 20 orang di belakang dan mereka panik. Berbalik, mereka ingin lari. Sebelumnya, Chen Feirong telah menguraikan ciri-ciri pakaian para bandit itu kepada mereka, dari cara berpakaian kedua lelaki setengah baya itu dan langkah mundur mereka yang tergesa-gesa, tidak diragukan lagi mereka adalah bagian dari bandit kerajaan Baolong yang datang melintasi perbatasan. Ingin melarikan diri. Melihat aksi mereka, Huang Xiaolong menyeringai dingin. Dalam sekejap, kemampuan bayangan hantu dari roh bela dirinya diaktifkan, dan dalam sekejap, dia telah melintasi jarak 10 meter di antara dirinya dan kedua pria itu. Di dekatnya, Huang Xiaolong mengayunkan pedangnya, dan cahaya dingin dan tajam membelah tenggorokan salah satu pria itu. Huang Xiaolong juga meninju pria lainnya, membuatnya terpental, tetapi tetap hidup. Huang Xiaolong datang ke tempat pria itu mendarat, dan suaranya dipenuhi dengan dingin saat dia bertanya kepadanya, bicaralah. Di mana orang-orang kota itu? Pria setengah baya itu sangat ketakutan dan berteriak, jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Orang-orang kota digiring ke alun-alun di depan. Dia menunjuk ke arah di depan. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, Huang Xiaolong mengarahkan jarinya ke dahinya, yang kemudian menembus pelipisnya. Siluet Huang Xiaolong melintas lagi ke arah yang ditunjuk pria itu. Dan pada saat itu, Chen Feirong dan para murid pun tiba dan melihat dua mayat yang sudah tidak bernyawa, dia pun memerintahkan kepada Ye Yong, cepat, berikan sinyal untuk memberitahu kedua tim lainnya. Ya, Guru. Jawab Ye Yong, dengan cepat mengeluarkan bola asap dan menghancurkannya ke langit. Dalam waktu kurang dari sedetik, cahaya berwarna biru melesat ke langit. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong bergegas ke alun-alun tersebut dan tiba di depan ruang terbuka yang dapat menampung beberapa ribu orang, dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Beberapa dari mayat-mayat ini memiliki keempat anggota tubuh yang terputus, beberapa tanpa kepala, dan beberapa ususnya digali. Mayat-mayat ini dulunya adalah penduduk kota itu. Bau darah menggumpal di udara. Dan di alun-alun, ratusan bandit mencengkeram pisau tajam di tengah pembantaian mereka terhadap penduduk kota. Ratapan sedih bergema di alun-alun. Kelompok bandit ini sebenarnya berjumlah hampir 300.